Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Tibian Gultom dengan NIM 2022101103111236. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang membahas terkait tujuan dan pedoman pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang umumnya kita sebut sebagai KUHP terbaru. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penologi yang diampu oleh Pak Yaris. Dan langsung saja untuk pembahasannya, kita memfokus pembahasannya ini itu tidak hanya sekedar ringkasan isi undang-undang, tetapi juga kita perlu pemahaman lebih dalam bagaimana pemidanaan ini dipandang dalam sistem hukum modern, serta bagaimana pasal 51, pasal 53, dan pasal 54 itu memberikan arah baru bagi hakim, penegak hukum, bahkan masyarakat dalam melihat proses penjatuhan pidana gitu kan. Topik ini menjadi relevan bukan hanya bagi mahasiswa hukum, tetapi juga bagi semua orang yang ingin memahami bagaimana negara memberikan reaksi terhadap tindak pidana gitu kan. Banyak ahli menyebut bahwa KUHP 2023 ini adalah revolusi pemidanaan di Indonesia karena untuk pertama kalinya dalam sejarah tujuan pemidanaan itu ditulis secara eksplisit dalam undang-undang. Nah, selama ini tujuan pemidanaan di Indonesia itu hanya dipelajari dari doktrin, pendapat ahli, dan teori-teori pemidanaan barat seperti teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Namun KUHP baru kini secara tegas mengatur untuk apa sih seseorang dijatuhi pidana, bagaimana pidana itu harus diberikan, dan faktor apa saja yang wajib dipertimbangkan hakim. Maka dari itu kita perlu bahas secara mendalam terkait KUHP terbaru ini, apalagi dalam aspek tujuan dan pedoman pemidanaan. Nah, kita perlu tahu ini nih latar belakang perubahan paradigma pemidanaan sebelum kita masuk ke pasal 51, 53, dan 54. Kita perlu memahami konteks besarnya terlebih dahulu, mengapa Indonesia perlu memperbaharui konsep pemidanaan. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya KUHP lama adalah warisan kolonial. Dan KUHP sebelumnya itu disebut sebagai Wetboek van Strafrecht yang ditetapkan oleh Belanda pada tahun 1915 sebagai produk hukum Belanda untuk tanah jajahan. Nah, di era itu, tujuan pemidanaan sangat kental dengan konsep pembalasan. Pelaku kejahatan itu dianggap sebagai orang yang harus disiksa melalui pemidanaan, bukan sebagai individu yang masih bisa dibina. Nah, kalau misalkan kita melihat perkembangan ilmu hukum modern dalam kriminologi dan penologi modern, dan filosofi pemidanaan, itu pemidanaan tidak lagi dilihat sebagai balas dendam negara, melainkan sebagai itu ada sarana rehabilitasi, sarana pencegahan, sarana pemulihan, dan sarana pembinaan sosial. Nah, pendekatan ini dikenal sebagai restoratif justice atau correctional justice dan rehabilitative justice. Nah, kita melihat lagi nih masalah klasik sistem peradilan pidana sebelum KUHP 2023 berlaku. Nah, Indonesia itu menghadapi berbagai persoalan pemidanaan seperti overcrowding penjara, korban kurang mendapat perhatian, terus pidana penjara menjadi terlalu dominan, dan tidak ada pedoman baku bagi hakim. Nah, semua itu menimbulkan kebutuhan untuk memperbaiki sistem pemidanaan. Seperti itu. Kita perlu membahas lagi terkait KUHP 2023 ini membawa paradigma baru, dan KUHP 2023 akhirnya itu hadir dalam mengadopsi konsep pemidanaan yang lebih manusiawi, lebih proporsional, dan lebih bermanfaat melalui pasal 51, 53, dan 54. Indonesia resmi memasuki paradigma pemidanaan modern. Oke, terus langsung aja kita masuk ke tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP
2023 atau KUHP baru. Pasal 51 merupakan jantung baru dari sistem pemidanaan di Indonesia. Pasal ini menjelaskan untuk apa sebuah pidana itu dijatuhkan. Jadi ada 5 tujuan utama yang ditetapkan pasal ini, dan masing-masing mencerminkan perubahan besar dalam cara negara memperlakukan pelaku kejahatan. Nah, yang pertama kita perlu membahas mencegah terjadinya tindak pidana dari aspek preventif. Pasal ini dia menegaskan bahwa pemidanaan harus mencegah kejahatan. Pencegahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pencegahan umum atau general prevention. Pidana diberikan agar masyarakat luas tidak meniru atau melakukan kejahatan serupa. Contohnya, hukuman bagi koruptor bertujuan agar masyarakat takut melakukan korupsi. Terus yang kedua, pencegahan khusus atau special prevention. Pidana itu juga bertujuan agar pelaku sendiri tidak mengulangi tindak pidananya. Ini menunjukkan bahwa pemidanaan bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mencegah kejahatan juga. Lanjut, tujuan pidana yaitu memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan atau rehabilitasi. Tujuan ini menegaskan bahwa pelaku bukan musuh negara sebenarnya, melainkan warga negara yang harus dibina agar kembali menjadi manusia yang bermanfaat. Inilah yang disebut dengan pendekatan rehabilitatif atau koreksional gitu. Contoh implementasi dalam KUHP baru, adanya pidana kerja sosial, pidana pengawasan sebagai alternatif penjara, terus ada pengurangan penggunaan penjara jangka pendek. Semua ini didesain agar pelaku tetap bisa memperbaiki diri, bukan malah rusak akibat pemidanaan. Lanjut, tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, atau yang umumnya dikenal sebagai restoratif justice. Nah, ini adalah salah satu perubahan paling progresif. Terus, pidana tidak hanya tentang pelaku aja, tetapi juga tentang hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Nah, konsep ini itu menunjukkan bahwa pemidanaan bertujuan memulihkan, bukan menghancurkan. Restoratif justice kini mendapatkan legitimasi penuh dalam KUHP. Nah, untuk contoh penerapannya itu seperti yang pertama, permintaan maaf kepada korban dari pelaku, yaitu pemberian ganti rugi dari negara atau pelaku, terus dialog mediasi penal, dan yang terakhir ada menyelesaikan adat yang diakui hukum positif. Nah, lanjut, tujuan pemidanaan yaitu menumbuhkan rasa penyelesaian pada pelaku pemidanaan yang harus membuat pelaku menyadari kesalahannya, memahami dampaknya, dan menyesal. Ini adalah tujuan moral yang bisa dibilang sangat penting bagi si pelaku. Dan dengan adanya kesadaran dan penyesalan, maka pelaku dapat benar-benar berubah. Lanjut, tujuan pemidanaan yaitu pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Nah, ini adalah prinsip yang sangat mendasar dalam hukum pidana modern. Negara tidak boleh menjadikan pidana sebagai sarana penyiksaan atau penghinaan. Pelaku tetap manusia yang memiliki hak asasi meskipun ia melakukan kejahatan. Nah, prinsip ini sejalan dengan konstitusi, hak asasi manusia, prinsip non-derogable rights. Dengan demikian, pidana harus dilakukan secara manusiawi, proporsional, dan bermartabat. Baik, lanjut pembahasan asas pemidanaan dalam pasal 53 KUHP terbaru. Nah, jika pasal 51 ini menjelaskan untuk apa pidana diberikan, maka pasal 53 menjelaskan bagaimana pidana harus dijatuhkan. Nah, pasal ini sangat penting karena menjadi kompas bagi hakim agar putusan pidananya tidak sewenang-wenang. Ada beberapa asas penting dalam pasal 53 ini, ya. Yang pertama, pemidanaan tidak bertujuan membalas. Terus asas ini menegaskan bahwa pendekatan retributif sudah tidak relevan lagi. Balas dendam bukanlah tujuan pemidanaan. Hal ini sekaligus membedakan KUHP Indonesia dengan sistem yang masih sangat retributif seperti di beberapa negara lain. Terus
ada asas pemidanaan harus berdasarkan kesalahan pemidanaan tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang tidak salah. Nah, konsep ini dikenal sebagai asas kulpabilitas atau asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan diukur dari beberapa aspek. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, kesengajaan atau kelalaian. Yang ketiga, motif pelaku. Keempat, itu pengetahuan dan niat pelaku. Lanjut, asas pemidanaan mempertimbangkan motif, tujuan, sikap batin, dan kondisi pelaku. Nah, pada pasal ini itu mengajarkan bahwa pemidanaan harus bersifat individual, tidak bisa disamaratakan. Seorang mahasiswa yang mencuri karena lapar tentu berbeda dengan pencuri profesional. Seorang ibu yang melakukan tindak pidana karena tekanan ekonomi juga berbeda dengan pelaku kejahatan yang terorganisasi. Lanjut, asas pemidanaan harus memperhatikan dampak terhadap korban-korban kini mendapatkan posisi lebih baik dalam hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP baru, hakim wajib menilai trauma korban, kerugian material dan imaterial, dampak jangka panjang, posisi korban dalam tindak pidana, dan korban itu seringkali dianggap objek bukan subjek. Tetapi kini kepentingan korban menjadi bagian dari proses pemidanaan. Nah, terus asas memperhatikan peran dan sikap korban dalam beberapa kasus. Nah, asas ini menjelaskan korban justru berperan dalam terjadinya tindak pidana, misalnya kasus pertengkaran, provokasi, percecokan yang berujung tindak pidana. Nah, pada pasal ini memberikan ruang untuk menjalankan prinsip keadilan secara lebih fleksibel dan manusiawi. Selanjutnya yaitu asas mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Ini adalah ciri khas KUHP Indonesia dibanding negara lain. Indonesia mengakui adanya hukum adat dan norma lokal sebagai bagian dari pemidanaan. Jika masyarakat adat memiliki mekanisme penyelesaian sendiri yang diakui, nah, maka hakim itu dapat menjadikannya sebagai pertimbangan. Nah, contoh pembayaran denda adat, ritual permintaan maaf adat, penyelesaian musyawarah desa. Nah, itu menunjukkan pluralisme hukum di Indonesia yang kaya dan beragam. Lanjut, asas pemidanaan harus selaras dengan tujuan pemidanaan pasal 51. Asas ini memastikan konsistensi antara apa yang ingin dicapai pada pasal 51 dan bagaimana caranya pada pasal 53. Nah, hakim itu tidak boleh menjatuhkan pidana yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Misalnya, memenjarakan seseorang yang sebenarnya lebih tepat untuk dibina di luar penjara saja daripada dipenjarakan, seperti itu. Lanjut, pembahasan terkait pedoman pemidanaan dalam pasal 54 KUHP terbaru. Nah, jika pasal 51 adalah tujuan pemidanaan dan pasal 53 adalah asas pemidanaan, maka pasal 54 adalah langkah teknisnya. Pasal 54 ini dia memberikan daftar pedoman kepada hakim mengenai faktor-faktor apa saja yang wajib dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan pidana. Nah, kita membahas mulai dari tingkat kesalahan pelaku yang akan dipidana. Nah, dalam hukum pidana modern, seseorang yang tidak punya niat jahat tidak boleh dipidana berat. Kesalahan itu diukur dari unsur kesengajaan, tingkat kelalaian, dan niat jahat atau mens rea, dan juga rencana atau spontanitas. Semakin besar kesalahan moral pelaku, semakin berat pidananya. Nah, kita lanjut ke motif dan tujuan pelaku. Motif adalah alasan internal, sedangkan tujuan adalah apa yang ingin dicapai. Pertimbangan harus manusiawi dan logis dari hakim itu sendiri. Contohnya, seseorang mencuri untuk makan berbeda dengan mencuri untuk memperkaya diri. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait cara melakukan tindak pidana. Hakim itu harus melihat
apakah tindak pidana dilakukan secara terencana, gitu kan? Terus apakah dilakukan dengan kekerasan atau ancaman? Terus apakah dilakukan secara brutal atau sadis? Terus apakah dilakukan secara berulang kali? Nah, lanjut ke sikap batin dan penyesalan pelaku. Penyesalan adalah faktor yang sangat meringankan dalam peradilan kepada pelaku. Pelaku yang tidak menyesal atau bahkan bangga atas perbuatannya jadi anggap itu memiliki potensi residivisme lebih tinggi. Terus lanjut ke riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku, yang mana ini adalah faktor yang humanistik. Misalnya pelaku berasal dari keluarga miskin, pelaku tidak punya pendidikan, pelaku seorang ibu rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, semua ini itu mempengaruhi keputusan pidana yang akan ditetapkan oleh hakim. Selanjutnya, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana. Pelaku yang menyerahkan diri, meminta maaf atau berusaha memperbaiki kerugian tentu harus dipidana lebih ringan. Selanjutnya, dampak pada masa depan pelaku. Nah, hakim harus menilai apakah pidana tertentu akan merusak masa depan pelaku atau tidak. Karena kita belum tahu apakah si pelaku ini dia memiliki keluarga atau tidak. Contoh, memenjarakan anak dapat menghancurkan pendidikan dan masa depannya. Terus, pidana kerja sosial mungkin lebih tepat untuk pelaku yang masih di bawah umur. Lanjut, dampak tindak pidana terhadap korban. Jadi hakim itu harus mempertimbangkan juga trauma, kerugian ekonomi, luka fisik, kematian, penderitaan psikologis yang diderita korban. Semakin besar penderitaan korban, semakin berat juga pidana pelaku, gitu. Nah, kita lanjut pengampunan atau maaf dari korban. Jika korban dia itu memaafkan pelaku, maka hakim dapat menjadikan ini sebagai alasan meringankan. Ini juga menjadi bagian dari restoratif justice. Lanjut ke pandangan masyarakat dan nilai-nilai adat. Hakim harus memperhatikan norma sosial di wilayah tempat tindak pidana terjadi. Jika masyarakat menganggap tindak pidana itu sangat meresahkan, maka pidana mungkin lebih berat dari yang diputuskan. Selanjutnya, perlunya pemidanaan yang proporsional. Hakim itu tidak boleh menjatuhkan pidana terlalu berat atau terlalu ringan. Dan proporsionalitas adalah kunci pemidanaan yang modern. Selanjutnya kita akan membahas terkait ilustrasi kasus untuk memahami pasal 51, 53, dan 54 atau contoh kasusnya, kasus posisinya. Mari kita lihat contoh sederhana yang sering dibahas dalam pendidikan hukum. Kasus pencurian karena lapar. Seorang pemuda itu mencuri makanan di minimarket karena ibunya sakit dan dia tidak punya uang membeli obat. Dia tertangkap tetapi langsung meminta maaf dan mengembalikan barang. Nah, dalam KUHP lama, kasus ini hampir selalu berakhir dengan penjara. Tetapi dalam KUHP baru, hakim harus mempertimbangkan itu motif pelaku untuk kebutuhan dasar, sikap penyelesaian pelaku, kerugian minim bagi korban, dampak pidana penjara terhadap masa depan pelaku, kemungkinan penyelesaian secara damai, prinsip restoratif justice. Maka pidana yang paling tepat adalah pidana kerja sosial atau pidana pengawasan, bukan penjara. Contoh, ini menunjukkan bagaimana KUHP baru lebih humanis, lebih adil, dan lebih berpihak pada pemulihan sosial. Dan mungkin sekian saja pembahasan dari saya mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP terbaru, khususnya pasal 51, 53, dan 54. Dapat saya simpulkan bahwa KUHP baru itu membawa perubahan besar dalam cara negara memberikan reaksi terhadap tindak pidana. Pemidanaan kini itu diarahkan untuk mencegah kejahatan, membina pelaku, memulihkan korban, memperkuat keadilan restoratif, dan melindungi martabat manusia. KUHP 2023 itu bukan hanya perubahan teks hukum,
tetapi juga perubahan nilai filosofi dan arah peradaban hukum Indonesia. Mungkin sekian dari saya atas penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.